Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kali ini saya akan membuat sebuah konten ya, yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Salah satunya adalah eh, di dalam server ya. Ada beberapa yang dipasang di dalamnya. Mungkin saya langsung demokan melalui layar saya ini. Nah, kalau Anda lihat ini adalah tampilan Ubuntu ya, Ubuntu 2020 ya. Saya akan memperlihatkan isi server ya. Mungkin teman-teman semua ya, apa saja sih di dalam server itu gitu ya. Selain daripada hardware-nya, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Hardware misalnya adalah server ya. Misalnya saya buat sini komputer server. Mungkin kita lihat di sini gambar. Nah, jadi server ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi dimana server ini dialah yang melayani ya, klien ya. Artinya dia sebagai pusat data, kemudian dia juga sebagai ya, untuk melayani lah klien-kliennya seperti yang Anda lihat di sini. Nah, mungkin teman-teman semua pengen tahu ya, dalam server ini apa saja gitu ya. Misalkan kalau Anda lihat di sini banyak sekali ya, banyak sekali hard disk ataupun SSD di dalamnya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau Anda lihat ini adalah hardware-nya gitu ya. Kebetulan server yang saya pasang di sini ya, yang ada di tempat saya bekerja misalnya adalah Intel Xeon ya, Intel Xeon. Misalnya komputer server. Nah, ini dia model rak ya. Dia model seperti horizontal ya, nggak vertikal. Kalau yang ini mungkin vertikal. Seperti ini dia modelnya. Ini dia. Jadi kalau dilihat di sini ya, kapasitasnya sangat memadai ya untuk kalangan pengguna apa namanya, mulai dari RAM-nya gitu ya, mulai dari prosesornya. Mungkin saya buka di sini dulu. Kebetulan saya membuat ya server di sini. Ya, artinya di dalam hardware server ini terdapat beberapa sistem operasi. Salah satunya saya buat menggunakan ini Proxmox ya. Jadi kalau mungkin Anda melihat Proxmox ini apa ya, mungkin langsung ke websitenya saja ya, Proxmox. Jadi Proxmox ini adalah ya, dia sebagai virtual lah ya. Artinya kalau Anda pernah ya menggunakan VirtualBox, sama juga seperti itu. Tetapi di Proxmox ini dia lebih lengkap ya, dia lebih advance lah ya. Jadi di sini banyak sekali tutorialnya ya. Kalau misalnya Anda lihat sini virtualisasi, Anda baca-baca di sini sangat apa namanya? Sangat membantu kalau misalnya kita ingin membangun layanan-layanan publik ya, yang di dalamnya itu terdapat beberapa sistem operasi tergantung daripada kebutuhan kita ya. Jadi kalau Anda lihat di sini mungkin secara overview-nya inilah Proxmox ya. Ini ya adalah open source untuk manajemen server. Jadi Proxmox ini adalah sistem open source, sistem operasi berbasis open source di mana dia sebagai pusat ya,
pusat mesin-mesin virtual yang akan dibuat di dalamnya, yaitu interface virtualization. Jadi sangat membantu sekali, terutama saya di bidang untuk manajemen server di tempat saya bekerja, salah satunya di kampus Universitas Budi Dharma ini, ya. Sudah hampir selama 2 tahun saya gunakan Proxmox ini. Sebelumnya ya, di dalam di dalam hardware yang saya gunakan, saya menggunakan masih Windows, ya. Masih menggunakan Windows Server gitulah, ya. Tetapi ketika ada ini, kemarin saya lihat ini di forum, ya. Di forum memang di Telegram lah. Di Telegram itu kadang kan sangat banyak forum-forum yang sangat memberikan apa namanya, teman-teman di forum sangat banyak memberikan solusi. Oh, pakai ini, pakai ini. Mungkin Anda, kalau Anda mau join, silahkan Anda lihat di Proxmox ID Indonesia, ya. Nah, di sini banyak sekali saran ataupun masukan-masukan tentang Proxmox, ya. Jadi forum sudah sangat banyak, ya. Kalau Anda lihat membernya ini adalah sekitar 1230 anggota di sini. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengganti, ya, ataupun mencoba menginstal di VirtualBox, bisa, ya. Kalau misalnya Anda belum siap imigrasi, ya, silahkan dicoba-coba dulu. Juga di praktek, ya. Terutama misalnya di sistem operasi gitu, ya, di VirtualBox dulu. Mungkin kita masih menggunakan platform Windows, kita install VirtualBox, kemudian kita install ini Proxmox ini. Nah, jadi menginstalnya ini ya mungkin ya harus kita pindahkan ke dalam flash disk gitu, ya. Kita pindahkan, kemudian kita biasanya kalau di Windows namanya menggunakan Balena, ya. Balena Etcher untuk memasukkan ke dalam flash disk, supaya flash disk itu bisa diinstalkan ke sistem ke hardware kita gitu, ya. Jadi di sini Anda lihat mungkin di mana di sini download, ya. Ini ada downloadnya. Di sini juga banyak, ya. Ya, kalau mungkin Anda baca atau kalau Anda ingin mendapatkan image-nya, bisa juga Anda dapatkan di sini, ya. Oke, ya. Jadi tujuan hari ini, ya, mungkin pada konten ini saya ingin menunjukkan kepada kita, ya, kepada teman-teman semua, di dalam Proxmox itu apa saja. Misalnya ini ya, ini saya login dulu misalnya, iya, kemudian passwordnya ini harus kuat, ya. Nah, passwordnya itu harus kuat. Mungkin kalau Anda lihat di sini, ya, tertulis ini sebagai data center, ya, Proxmox, ya. Kemudian ini adalah versi 604, ya, terbaru, ya. Mungkin kalau Anda lihat di sini, ini adalah sistem operasinya ataupun virtual mesinnya, ya. Mulai dari indeks 100 sampai dengan 110. Jadi sangat banyak sekali, ada sekitar 10 PM di sini. Berapa ya? 11, ya. Ada 11 PM di sini yang sudah dibuat. Nah, inilah dashboard daripada Proxmox ini. Nah, jadi manakala kita menggunakan kita mempunyai hardware yang besar gitu, ya, misalnya salah satunya di perguruan tinggi ataupun di kampus ataupun di perusahaan gitu, ya, ada baiknya kita itu membuat, ya, manajemen seperti ini untuk mengelola servernya gitu, ya. Kenapa? Karena sangat membantu sekali terutama pada karyawan-karyawan kita, pada staf-staf kita gitu, ya. Sangat membantu mereka dalam aktivitas data gitu, ya. Artinya misalnya dari file sharing gitu, ya. Mulai dari upload data, si klien bisa upload data ke server gitu, ya. Kemudian bisa saling berbagi, kemudian bisa juga digunakan sebagai server website gitu, ya, sebagai streaming video, ya, banyak sekali, ya. Nah, yang pertama di sini mungkin Anda lihat di sini ada di sini Debian, ya, Debian.
Ini kalau kita klik ini, maka kita pilih konsol. Jadi kalau kita konsol itu biasanya kan memunculkan jendelanya, apa sih di dalamnya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat misalkan di sini di Debian server ini, mungkin ya seperti ini aja gitu ya. Mungkin seperti ini aja gitu. Saya coba login dulu ya. Karena inilah server ya seperti ini ya. Jadi ya apa di dalamnya isinya gitu ya. Mungkin kalau kita lihat seperti ini ya nggak ada apa gitu ya, nggak ada apa hebatnya gitu ya. Tetapi perlu teman-teman ketahui di dalam itu sangat ada file gitulah ya. Ada file ataupun website di dalam ini. Misalnya di sini ada yang namanya cloud ya. Saya coba dulu pwd, kemudian saya masuk dulu cd home ls, kemudian cd. Ini dia ya. Misalnya adalah slim ya, ls. Nah, slim ini apa gitu. Nah, kalau misalnya kita akses, nanti bisa dilihat apa sih slim itu. Nah, misalnya saya lihat dulu IP saya ya, IP AD yang ini dia. IP-nya yang ini 65. Nah, kalau misalnya saya buat di sini ya, 199, kemudian saya ketikkan sini 65, ini seperti ini muncul gitu ya. Welcome to Nginx, karena saya menggunakan Nginx sebagai web servernya. Nah, ketika saya masukkan di sini portnya gitu ya, portnya berapa? Misalnya adalah 8082 ya, 8282 ya. Nah, itu port biasanya itu kan dibuat, artinya apa? Ini mungkin IP hostnya ya, IP hostnya. Artinya di dalam host itu ada beberapa server yang berjalan gitu ya. Misalnya 8282, misalnya nanti ada lagi yang lain, tetapi hostnya tetap sama. Artinya bisa dimanfaatkan dalam satu sistem operasi, bisa menampung beberapa alamat ataupun sistem informasi lah, misalnya sistem informasi ataupun sistem yang dijalankan ya, apakah dia itu berbentuk layanan ya, atau misalnya ya misalnya lah manajemen sistem apa namanya, perpustakaan, itu kan open source ya. Misalnya saya enter, maka inilah dia yang muncul ya, perpustakaan Universitas Dharma. Jadi layanan ini ya kita letakkan di dalam sistem operasi ini, di dalam sistem operasi Debian, kita pasang di dalamnya gitu ya. Ini dia. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi si mahasiswa itu gampang sekali mengakses di apa saja di dalam perpustakaan itu sudah dimuat di dalam sistem informasi, yaitu SLIMS ataupun manajemen ya, sistem informasi untuk manajemen perpustakaan. Itu adalah open source ya. Mungkin kalau Anda lihat di sini bisa Anda download, nanti bisa Anda install di sistem operasi Anda, bisa di Windows ya. Yang penting pakai ada namanya aplikasi web servernya ya, apakah dia SAM ataupun Nginx. Misalnya SLIMS. Bisa nanti Anda download di sini. slimsweb.id, Senayan Library Management. Jadi inilah open source ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya Anda lihat penggunaannya ini ya, nanti Anda bisa sendirilah menggunakannya. Pertama nanti Anda install dulu ya. Kalau cara menginstalnya silahkan nanti dilihat di websitenya. Kemudian ya, perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, dan inilah server tuh. Nah, kalau misalnya kenapa sih seperti ini, kenapa sih seperti hitam-hitam ini tampilannya, perlu kita ketahui bahwasanya salah satu adalah keamanan gitu ya. Kalau keamanan ya, biasanya server itu kalau kita tinjau, misalnya kita lihat di perusahaan-perusahaan itu gimana supaya aman gitu ya. Misalnya adalah dalam bentuk serangan, misalnya virus ya, ataupun misalnya yang ya dia nyaman kemudian dia meringan gitu ya, maka dibuatlah server itu berbentuk CLI ya, command line interface.
Artinya memang kita harus ada pengetahuan dasar ataupun pengetahuan tentang perintah-perintah ya. Perintah-perintah itulah command line interface tadi. Ya, misalnya kita ingin mengembalikan ya. Kalau misalnya kita ingin misalnya gini kan. Nah, sorry. Saya cancel dulu. Nah, misalnya perintah-perintahnya ya sangat harus kita kuasai lah. Misalnya perintah-perintah apa saja sih misalnya di Linux tuh, misalnya untuk membuat folder ya, mkdir ya, dan masih banyak lagi perintah yang harus kita kuasai untuk menguasai ataupun untuk menggunakan server ini. Kemudian juga saya menggunakan Windows juga di sini, teman-teman semua ada juga Windows, tapi ini dalam keadaan off. Ini misalnya adalah data ya. Ini juga saya pakai Windows Server ya. Ada yang saya jalankan di dalam nih. Misalnya saya coba masuk dulu. Ya. Saya masukkan dulu passwordnya. Mungkin kalau kita lihat di sini ya, ini juga di dalamnya itu mungkin saya hanya menjalankan sistem VirtualBox gitu. Kebetulan di sini ada yang namanya sister ya. Kalau sister itu kan, kalau kita lihat sini IP-nya, kalau sister itu kan gunanya untuk sistem integrasi ya, dimana nanti data-data dosen ya, data-data pegawai dia akan terinput ke dalam ini semua gitu. Jadi Kemenristek dia itu membuat sebuah sistem, kemudian yang sudah dijalankan artinya disimpan di dalam sistem operasi, artinya dibuild ya, dibangun di dalam sistem operasi Ubuntu server yang 16.04, kemudian diinstal di sana sistem operasi tersebut ya, diinstal sistemnya di situ, diinstal semua web servernya, sehingga dipost ke alamannya Kemenristek ya, sehingga kita bisa menggunakannya. Kita langsung install VirtualBox-nya, kemudian kita jalankan ya file VMD-nya ya, biar bisa nanti digunakan di kampus masing-masing misalnya. Salah satunya ini dia. Ini kalau kita lihat ini IP-nya yaitu 199.199.199 199.149 ujungnya 149. Dia akan muncul seperti ini. Amexticom ya. Kemudian juga ada juga di sini saya buat 31 misalnya. 31 atau 32 ya. 32 ya, itu yang Sticom. Kalau yang Budi Dharmanya itu 32 kalau seingat saya ya. Dan ya itu kalau misalnya di sister gitu ya, ya di Windows. Kemudian ada juga kali ya, kali 2020 gitu ya. Kalau kita lihat di sini kali itu seperti ini. Mungkin ini adalah cobanya untuk ngehack gitu ya, karena banyak sekali aktivitas ya untuk melakukan serangan. Kenapa kita perlu melakukan serangan? Supaya kita tahu ya sejauh mana keamanan sistem tersebut, sejauh mana keamanan server tersebut, sejauh mana keamanan website tersebut. Maka kita harus melakukan yang namanya hack dulu. Kita coba hack dulu, nanti kita tahu di mana celahnya. Setelah tahu nanti baru nanti kita siap untuk mengamankan server kita. Kali ini memang digunakan untuk macam backtrack gitu ya. Kali Linux ya, itu banyak sekali digunakan untuk mencoba ya, untuk menerobos keamanan gitu, untuk melihat ya bagaimana keamanan sistem tersebut ataupun katakanlah server ya ataupun website ya. Juga di sini saya ada juga yang namanya proxy ya. Mungkin proxy ini saya menggunakan CentOS ya, dimana di sini ya ini gunanya saya gunakan ini juga seperti ini tampilannya. Nah, gunanya ini adalah untuk sebagai AA panel ya. Jadi sini open source semua ya, teman-teman semua open source ya. Kalau saya buka misalnya alamatnya itulah
38, isinya 38 ya. 38 isinya apa? Nah, ini dia. Ada namanya panel Linux seperti ini ya. Saya restart dulu. Dia minta restart, saya restart dulu Firefox-nya. Kelamaan ya. Oke, saya buka dulu sini. Nah, ini dia. Oke. Minta login lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini mungkin ini kalau kita lihat ini ada yang sudah diinstal di sini namanya AA Panel ya. Jadi AA Panel itu ini dia. Nah, ini dia AA Panel itu. Kemudian ada passwordnya ya. Nah, tak apa-apa. Kemudian saya login. Ini dia. Nah, AA Panel ini ya, ini dia. Ini terinstall tadi di sistem operasi yang ini, yang di sini. Nah, jadi dia berada di CentOS. Jadi AA Panel itu kalau misalnya Anda mau lihat ya apa sih AA Panel ini, langsung saja ke websitenya. Dia seperti apa namanya? Seperti cPanel. Artinya bisa kita membuat halaman-halaman, bisa kita memanajemen ya website ya. Kita mempost atau istilahnya kita ingin mengonlinekan gitu ya. Artinya dia lebih mudah. Itulah sebagai jendelanya untuk memudah untuk memanajemen website kita gitu ya. Apakah nanti dia mau kita buat ya apa namanya SSL-nya gitu, aktifkannya ya. Kemudian juga FTP-nya layaknya seperti cPanel. Tetapi AA Panel itu kan gratis ya. Jadi kalau misalnya untuk belajaran itu sudah bisa digunakan. Anda lihat di sini ya, simple not just simple ya. Free and open source hosting control panel. Nah, ini dia. Bisa dijalankan di apa namanya? Bisa menggunakan ya, menggunakan FAC, Nginx dan OpenLetSpeed. Kemudian sangat banyak lagi penggunanya. Salah satunya yang udah saya install di sini seperti ini dia. Inilah tampilannya. Misalnya kalau Anda lihat website di sini, inilah beberapa website yang saya buat di sini. Jadi sangat bisa dijalankan semuanya ya, FTP database-nya. Jadi misalnya kita membuat WordPress di sini sangat bisa, kita membuat WordPress di dalamnya ini bisa sekali. Ya. Jadi itu dia. Misalnya salah satunya adalah saya buka sini saidi.mo.id ini. Sorry. Ini. Nah, ini misalnya. Ini dia servernya itu di situ. Jadi dia manajemennya di dalam apa? Di dalam AA Panel ini. Nah, nanti memang sangat banyak sekali. Ada nanti di mikrotiknya juga kita setting lagi. Kemudian juga di IP dinamiknya. Kebetulan saya menggunakan IndiHome. Maka kita buat dia dynamic ya. Dia dynamic. Kemudian kita aturlah supaya nanti beberapa website bisa dijalankan gitu. Mungkin hanya satu IP public gitu, tetapi bisa kita jalankan beberapa website di dalamnya. Itu dia. Itu permainan default ya, teman-teman semua. Nah, itu dia. Kemudian selain daripada itu ada proxy, itu menggunakan CentOS ya. Yang ini adalah CentOS ya. Kemudian ini juga data, ini masih menggunakan Windows juga. Kemudian juga saya menggunakan Ubuntu 2020. Kadang bisa sini juga untuk meremote ya. Nah, ini Ubuntu desktop ya. Jadi bisa kita gunakan, misalnya kita ingin meremote, kita langsung remote ke sini aja bos, bisa gitu ya. Kemudian juga ini ada Windows 10 yang desktopnya juga. Ini dia. Kemudian juga ini kalau Windows sudah tahu lah ya. Ada namanya OPM ya. Misalnya OPM ini digunakan, ini kan Open Media Default ya. OMP sebenarnya, Open Media Default ya. Kalau OPM itu banyak sekali ya manfaatnya. Salah satunya sebenarnya dia bisa juga dijalankan di situ. Kalau misalnya Anda lihat di sini google.com
Open Media Vault ya. Nah, ini dia. Kalau Anda lihat di sini websitenya. Ini sebenarnya bisa Anda pelajari ya. Anda pelajari kemudian Anda praktekkan gitu ya. Nah, di sini ada downloadnya. Memang kalau misalnya di YouTube belum banyak sih yang hanya mereka ataupun misalnya brandingnya lah yang membuat ini di YouTube mereka. Tapi kalau di Indonesia masih jarang sekali membuat tutorial untuk Open Media Default. Karena sangat lengkap di sini, banyak sekali penggunaannya. Jadi saya coba buat di dalam server ini. Kemarin ada teman juga ya merekomendasikan seperti ini. Coba kita buat seperti ini. Nah, ternyata di dalam Open Media Vault ini ya, Open Media Vault ini sangat banyak sekali fiturnya ya untuk membuat sebuah sistem yang lebih kompleks lagi. Artinya dia sebagai wadah gitulah ya. Karena banyak fiturnya di sini. Jadi dia adalah Debian Linux OS. Jadi dia dari Debian juga ya. Nah, sama halnya juga ya kayak sister tadi ya. Artinya sudah dibuat sistem itu kemudian di pack di dalam sistem operasi Debian. Itu dia. Salah satu contohnya ketika saya misalnya buka ya. Mungkin tutorialnya bisa juga nanti Anda lihat di YouTube saya. Di sini ada misalnya order allocation. Network ya, ini dia. Open OPM UBD. Nah, software. Nah, ini kita connect aja. Nah, kalau misalnya yang inilah hasil daripada Open Media Vault tadi. Artinya, bisa kita melakukan file sharing di dalamnya ya, dengan manajemen yang ada di sini. Karena kan kalau kita buka misalnya, saya lihat dulu alamat IP-nya ini, IP-AD ya. Untuk melihatnya sama juga seperti Ubuntu IP-AD. Nah, kemudian banyak sekali ya. 116 ya. Jadi coba saya buka di sini 199 kemudian 116. Nah, inilah isinya ya. Passwordnya itu adalah admin kemudian open, masih default ya, open ini masih kemudian inilah dia tampilannya, dia seperti ini ya. Sorry, dia seperti ini. Jadi di sini nanti bisa kita install beberapa, misalnya di service-nya. Misalnya di service ini banyak lagi ya yang harus kita, misalnya kita install sini Docker ya. Kemudian di dalam Docker itu apa saja yang mau kita aktifkan, apa yang mau kita pilih, yang mau kita jalankan. Misalnya di sini bisa kita membuat yang namanya streaming video. Salah satunya di sini sudah dibuat streaming video. Di sini ada portnya. Misalnya portnya ini adalah bedakan memang kemarin portnya ini dia 8096 yaitu Jellyfin. Jadi Jellyfin itu adalah jadi kita itu menginstal Jellyfin ya di dalam ini Open Media Vault itu dengan perantaraan Fontainer ya, ada juga Fontainernya. Jadi istilahnya dia Open Media Vault ini dia sebagai wadahnya ya. Nah, jadi misalnya ini ya kan media, ini ada media, kemudian ada video. Jadi video yang ini saya masukkan ke dalam sini gitu ya. Jadi ketika kita buka aplikasi ataupun wadah layanan seperti YouTube ya ataupun Jellyfin ini, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat nih website nih. Jadi ya mungkin sangat membantu sekali gitu ya. Kalau misalnya kita di pedesaan ya, nggak ada internet, apalagi zaman-zaman pandemi seperti ini, kita buat misalnya internet yang merakyat, atau kita buat satu server ya bisa diakses, kemudian kita buat wadahnya, bisa juga solusinya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ini layanan seperti YouTube nih, ya.
Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir ini masih juga penmedi default. Kemudian dalam Proxmox itu ada yang namanya lokal ya. Kalau kita lihat di sini lokalnya ini apa saja gitu. Ini adalah file-file saya ya, file-file yang diupload ke dalam sistem operasi ini gitu ya. Jadi pada saat kita menginstal kita nggak perlu lagi colok-colok flash disk gitu. Tadinya sudah kita upload semua di sini. Misalnya sistem operasi apa yang mau kita jalankan ya. Dari sini dia. Kemudian ada lokal LVM lagi. Ini adalah untuk menampung yang ini PM ini. Kemudian ada lokal yang kedua. Ini adalah untuk backupnya, backup daripada sistem operasi ataupun PM yang kita jalankan di sini. Jadi ada dia backupnya, ya. Jadi ada backupnya. Nah, jadi untuk lebih lanjut lagi mungkin ya kita harus praktek ya. Kemudian juga mengenai Proxmox ya. Proxmox itu bagaimana menginstalnya, ya, bagaimana menggunakannya. Salah satunya Anda harus bergabung di forum ini ya, tanya-tanya, kemudian juga dibaca di websitenya. Jadi kalau misalnya Anda lihat seperti ini, Anda ingin membuat sebuah solusi ataupun alternatif gitulah ya untuk menjalankan beberapa sistem operasi, apakah di platform Windows ataupun Linux, mungkin rekomendasi saya silakanlah Anda buat seperti ini. Nah, mulailah imigrasi gitu ya. Jadi teman-teman semua, mungkin untuk yang ini konten masalah sistem operasi mengenai Proxmox cukup sekian ya. Silahkan Anda pikir-pikir dulu ya. Kalau misalnya mau imigrasi, cobalah misalnya pilih yang lebih fleksibel gitu ya. Artinya fleksibel, dia bisa menerima semua sistem operasi ya. Apakah dia platformnya adalah Linux ataupun misalnya Windows. Oke, teman-teman semua, cukup sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.